Generasi Z itu tidak pasif dalam dunia politik. Mana politik itu baik si penerima maupun pemberi itu terkena sanksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Sebatang Kara. Saya Aulia Gita Rahman sebagai host dalam acara podcast Sebatang Kara. Saya akan memandu acara ini sampai beberapa menit ke depan. Dalam episode yang kedua ini kita akan membahas suara muda dalam pengawasan partisipatif Pilkada 2024. Nah, di samping kanan saya sudah bersama narasumber kita pada episode kali ini yang kedua, yaitu sahabat Yusuf Nur Rahman. Mungkin bisa diperkenalkan nih latar belakang narasumber kita. Silakan kepada sahabat narasumber. Ya, nama saya adalah Yusuf Nur Rahman, biasa dipanggil Yosef atau apapun itu. Nah, saya sekarang sebagai generasi Z ya, Mas. Berkecimpung di bidang kepemiluan. Tuh, kurang lebih seperti itu. Nah, Yusuf Nur Rahmat ini sebagai pengawas kelurahan desa, betul? Sahabat Yusuf, di salah satu desa di daerah kabupaten di Tambun Selatan ya. Selatan, Mas. Itu desa Sumberjaya. Nah, beliau ini mungkin kiprahnya sebagai pengawas pemilu ini sudah lumayan cukup panjang nih, dari pemilu sebelumnya sampai dengan tahapan pilkada sekarang ini nih. Nah, mungkin kita masuk ya ke tema kita itu ya suara muda di pengawasan partisipatif dalam pilkada 2024. Nah, mungkin saya ada beberapa pertanyaan nih buat narasumber kaitan dengan pemilu juga nih, pemilu, pengawasan partisipatif, tugasnya seorang PKD itu ngapain aja gitu. Nah, mungkin pertanyaan pertama nih buat narasumber nih ya. Narasumber berkecimpung di dunia ini tuh kan sebagai Gen Z nih ya narasumber ya, sebagai Gen Z. Bener gak sih? Umur masih muda. Masih muda. 25 lah, masih 25. Nah, mungkin saya mau bertanya nih kepada beliau ini kan sebagai salah satu dari Gen Z lah. Kenapa sih gitu minat gitu ya? Minat terhadap terutama di dunia kepemiluan atau politik dan sebagainya gitu ya. Bisa dijawab narasumber? Ya, kalau awal kisahnya sih sebenarnya saya karena pengen tahu aja awalnya, pengen belajar gimana sih kalau misalnya demokrasi di Indonesia ini berjalan gitu. Karena sepanjang ini saya pengen juga buat menjadi contoh generasi Z itu tidak pasif dalam dunia politik, khususnya di pemilu nih gitu. Makanya saya tergerak hati untuk sebagai generasi Z dalam ruang lingkup politik, khususnya di dalam sektor penyelenggara pemilu gitu. Ya. Itu aja kesannya. Nah, karena kan tema podcast kita ini juga tujuan podcast ini kan untuk mengajak nih Gen Z untuk terlibat ya dalam pengawasan partisipatif, terutama di dunia kepemiluan gitu ya. Nah, kan kalau kita lihat dari pemilu sebelumnya itu kan indeks indeks keterlibatan Gen Z ini lumayan besar lah ya. Nah, ini bagaimana nih, terutama di daerah kota dan Kabupaten Bekasi ini, bagaimana sih cara narasumber untuk mengajak Gen Z ini terlibat dalam kepemiluan gitu? Oh ya, yang pertama sih saya karena di generasi Z setelah COVID-19 ini ya, namanya kan di pemilu 2024 ini banyak juga yang baru pertama kali nyoblos. Nah, situ kan mereka yang pertama kali belum tahu sama sekali. Nah, ngapain sih nyoblos gitu ya kan?
Terus apa sih fungsi kita nyoblos? Nah di situ saya sama beberapa rekan saya membentuk sebuah kelompok pemuda peduli pemilu. Betul. Teman-teman generasi Z yang seusia saya dan di bawahnya. Nah di situ saya mensosialisasikan ke teman-teman Karang Taruna dan juga teman-teman pemuda yang sering nongkrong yang utamanya. Karena kan yang saya lihat banyak kan udah mereka nongkrong main game beres sudah ya kan, makanya saya nongkrong ngajak ngobrol tentang besok kita mau ada pemilu nih ya kan, jangan ini nanti kita sosialisasikan bahwasannya hak pilih itu penting untuk teman-teman generasi Z juga mengajak teman-teman generasi Z itu untuk terlibat juga mengedukasi tentang kalau di pemilu itu ada yang namanya penyelenggara pemilu, ada juga peserta pemilu. Nah, kita mengajak teman-teman untuk memilih mau jadi penyelenggara atau partisipan peserta. Betul. Jadi hal-hal yang memang berkaitan dengan pemilu, saya juga menjelaskan untuk teman-teman generasi Z yang khususnya di wilayah Tambun Selatan lah ya. Itu untuk bahwasannya jangan sampai tergiur dengan money politik. Nah itu yang paling bahaya tuh. Saya menekankan ke teman-teman jangan memilih karena uang. Pilihlah dengan hal-hal yang sifatnya visioner. Betul. Gitu. Karena demi memajukan Indonesia ke depan. Nah itu kurang lebih seperti itu. Kalau nggak salah juga ada ya narasumber, kalau nggak salah saya pernah baca ya, kalau misalnya money politik yang menerima dan memberi itu sebagai pelaku. Iya. Kalau di pemilu itu kita kan ada namanya Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017. Betul. Itu mengatur bahwasannya ada tindak pidana pemilu dalam hal salah satunya itu ada salah satu money politik. Money politik itu baik si penerima maupun pemberi itu terkena sanksi. Nah itu udah diatur di undang-undang itu. Makanya kita mensosialisasikan itu tuh supaya teman-teman generasi Z ini tidak terjebak. Nah itu yang bahaya tuh, biasanya oknum-oknum itu tuh harus diberantas gitu ya. Ya. Nah nih apa sih masukan nih atau bagaimana nih cara melapornya itu sih kalau misalnya money politik? Kalau misalnya buat teman-teman di luar sana yang melihat temuan baik itu money politik bagi-bagi, sebenarnya kalau bagi-bagi sembako juga pas juga pelanggaran. Itu bagi-bagi sembako yang lebih jelasnya sih itu bagi-bagi amplop lah. Itu di menjelang hari pemilu itu teman-teman bisa melakukan yang pertama ada di videoin, di foto dan di seminimal mungkin dilaporkan melalui DM Bawaslu. Jadi langsung di Instagram Bawaslu teman-teman DM aja. Ada dugaan pelanggaran pemilu. Ini videonya, alamatnya dan lain-lainnya. Gitu. Karena Bawaslu udah 24 jam membuka pojok pengawasan. 24 jam sekarang, baru launching kemarin ya, beberapa minggu yang lalu pojok pengawasan. Nah, kan ada beberapa ini yang perlu edukasi nih buat Kenzi nih, ada beberapa tindakan pelanggaran sih dalam pemilu itu. Ada yang lebih banyak sih, ada dua. Pelanggaran administratif dan pelanggaran kode etik, dan pelanggaran itu ada pelanggaran pidana. Nah, terus struktur, sistematik dan masif. Jadi ada 4 pelanggaran nih teman-teman pendengar dan teman-teman yang nonton ya. Jadi pelanggaran itu tadi ada pelanggaran administratif, pelanggaran tindak pidana pemilu ya, pelanggaran kode etik sama pelanggaran TSM. Ya, betul. Nah itu tuh yang perlu diketahui tuh sama teman-teman Genzi ya. Bagaimana nanti ada apa sih namanya, ada dugaan pelanggaran di lapangan ketika hari H atau pas tahapan menjelang hari H pencoblosan gitu ya. Nah mungkin ada lagi dari ini sumber. Kalau dari saya sih berpesan aja ke teman-teman generasi Z supaya dia lebih proaktif lagi dalam menghadapi peta politik atau dalam rangka menjelang pesta demokrasi. Nah itu karena
itu hak kita, dia itu dalam undang-undang dasar demokrasi Indonesia, Hak warga negara ya. warga negara Indonesia. Itu jangan sampai dilewatin karena nanti takutnya karena kita udah didata, udah punya KTP, nanti disalahgunakan. Nah itu yang tidak bertanggung jawab itu. Nah, mungkin kurang lebih gitu atau gimana? Masih banyak lagi nih bahasan dari narasumber. Yang terakhir sih yang penting jangan lupa nyoblos ya. Jangan lupa Udah, nyoblos. itu aja. Tanggal berapa untuk pilkada kali ini? Untuk pilkada tanggal 27 November Nah, 2024. dicatat ya. Itu Untuk pemilihan gubernur dan wali kota atau bupati. Nah, kayak itu. Nah, jangan lupa guys ya, dicatat tanggal 27 November kita akan melaksanakan tahapan pencoblosan pilkada serentak se-Indonesia ya, kalau nggak salah ya. Itu untuk gubernur, wali kota, dan bupati. Ya. Nah, jangan lupa tanggal 27. Nyoblos. Nyoblos. Jangan lupa juga teman-teman kalau misalnya mau terlibat aktif di penyelenggara itu bisa. Bisa. Karena nanti akan ada pembukaan pengawas TPS atau petugas KPPS itu. Nanti teman-teman kalau bisa mah terlibat sebagai generasi Z agar kita saling belajar saja. Betul. Supaya tahu ini gimana situasi polemik kepemiluan. Itu sama saling berpartisipasi Itu dalam pengawasan dan penindakan. Kalau penindakan nggak perlu lah, pengawasan aja yang utama tuh, pengawasan partisipatif. Itu punya hak teman-teman masyarakat Gen Z atau khusus saya. Iya. Itu punya peran untuk pengawasan partisipatif. Nah, ini sih itu sih kalau kita simpulin sih emang intinya suka dulu aja gitu ya sama kegiatan keluaran gitu. Bagaimana kan salah satu pilar dari demokrasi itu juga kan. Nah, intinya itu sih. Jangan lupa tanggal 27 November kita ada pilkada seluruh Indonesia serentak ya. Iya. Mungkin itu ada lagi. Kurang lebih sih itu aja sih kalau dari saya. Kalau misalkan mau nanya-nanya tinggal di WA aja bisa diatur. Nah, di Bawaslu juga setiap kabupaten kota ada Instagramnya dan ada media sosialnya, website dan PPID juga ya di websitenya. Nah, untuk mungkin teman-teman yang melihat dugaan pelanggaran bisa teman-teman laporkan atau DM ke IG Bawaslu kabupaten kota setempat gitu ya. Nah, mungkin kurang lebihnya itu ya dari narasumber ya. Iya, itu aja kalau ada pesan-pesan yang penting nyoblos. Udah gunakan hak suaramu. Ya, nah, betul. Dan jangan lupa teman-teman yang belum tercoklit, teman-teman bisa melapor atau datang ke kelurahan. Pokoknya yang merasa belum didata, teman-teman warga yang udah punya KTP atau udah 17 tahun atau yang baru pindah ke tempat yang sekarang tinggal, langsung segera cepat-cepat lapor ke kelurahan. Ada di sana ada petugas panitia pemungutan suara tingkat kelurahan atau desa supaya dicatat tuh data dirinya, takutnya kelewat karena itu nggak bisa nyoblos kalau misalnya itu nggak bisa nyoblos sayang jadinya hak suaranya. Itu yang pertama. Mungkin itu cukup ya dari narasumber. Cukup oke lah. Mungkin dari saya kurang lebihnya pamit undur diri ya, karena ini juga udah beberapa menit nih kita diskusi. Mungkin nanti di episode selanjutnya kita akan membahas juga tentang betapa pentingnya gitu ya Gen Z ini dalam kepemiluan. Jadi podcast Sebatang Kara ini kita menciptakan untuk teman-teman ini sebagai edukasi ya, terutama di kepemiluan, baik itu sifatnya partisipasi, mau itu penyelenggara atau mungkin sebagai pengawas. Nah, oke. Untuk teman-teman yang belum mendengar podcast Sebatang Kara episode pertama atau episode 1, silakan teman-teman dengar, linknya ada di deskripsi. Oke, mungkin sekian. Saya host Aulia Rita Rahman dan narasumber kita saya Yusuf Nur Rahman. Pamit undur diri. Tetap jaga Indonesia untuk Indonesia Emas 2045. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.